Halo, namaku Natasha Kantonia. Aku dari divisi 2D Artist. Pendapatku tentang game development setelah melakukan proses prototyping, ini adalah proses yang sangat challenging karena dari setiap tahap pembuatan game itu, dari pembuatan ide sampai perancangan dan penyusunan sampai pembuatan game sampai jadi bisa dimainkan, itu ada tantangan tersendiri di setiap bagiannya. Dan menurutku itu tidak mudah karena pembuatan game sendiri setelah aku merasakannya itu sangat rumit. Tapi kerumitan itu terbayarkan setelah game itu jadi. Dan aku merasakan, oh ternyata pembuatan game itu seperti ini. Menurutku pembuatan game ini sangat keren ya, daripada aku biasanya cuma memainkan game itu saja. Dan selanjutnya testimoni setelah aku mengikuti program di Study Independent di AKT ini, aku merasakan banyak banget pengalaman berharga yang aku dapetin karena ada benefit tersendiri. Aku sebelumnya belum pernah ngerti tentang dunia game, dan di sini aku diajarkan banyak banget tentang pengetahuan game itu sendiri dari industri game di Indonesia dan bagaimana pembuatannya, prosesnya, menjualnya, dan lebih dan banyak lagi. Dan aku nggak ekspektasi tentang kegiatannya bakal seperti ini, dan mereka aku sangat senang banget bisa ikut. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada AKT yang sudah memfasilitasi study independent ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Taufikul Hakim dari Universitas Dian Nusantara Semarang, tim Bionik. Role yang saya ambil di studi independen KT ini yaitu role programming. Hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang testimoni saya. Yang pertama yaitu apa yang saya sadari tentang game developer. Yang saya sadari tentang game developer adalah game developer sebenarnya dapat meningkatkan ekonomi Indonesia, di mana game itu sendiri sangatlah diminati oleh banyak kalangan, terutama anak-anak. Nah, maka dari itu, game developer itu sebenarnya berperan sangat penting untuk ekonomi jika game developer sangat dihargai. Menurut saya itu. Yang kedua, tentang perasaan ikut studi ini, menurut saya sih senang-senang aja, seru, bisa mendapat teman baru, relasi juga, dan belajar banyak tentang game developer. Apalagi saya di programming, dapat pelajaran baru tentang pembuatan game, jadi Unity ya. Itu aja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namansyur dari Universitas 11 April. Saya berposisi sebagai game producer dan juga product management di tim Bionik dalam kegiatan studi independen di PT Agate. Hal yang perlu saya sadari dan juga hal yang saya dapatkan selama saya berkegiatan dalam studi independen kali ini adalah saya menyadari bahwa industri game adalah prospek yang menjanjikan dan juga jauh lebih besar daripada industri musik. Hal ini saya pelajari dan saya sadari ketika saya mengetahui ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam kegiatan studi independen di Agate. Selain daripada itu juga saya ingin menyampaikan bahwa testimoni selama kegiatan kali ini saya mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan game development dan juga memiliki ketertarikan dalam kegiatan ini untuk bisa lebih mengembangkan ilmu-ilmu yang saya pelajari untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korolda Mutakin Azahari dari Universitas Terbuka, alumni program studi independen Kampus Merdeka PT Agate Internasional. Dalam proyek game prototipe yang kami kembangkan, saya mengambil bidang 3D game art. Dalam bidang tersebut, job desk yang saya kerjakan adalah pembuatan aset-aset game berupa model karakter MC dan enemy beserta animasinya. Saya menyadari bahwa pengerjaan pengembangan game sangat diperlukan kerjasama tim yang baik dan skill yang mampu menunjang pengerjaan proyek. Saya merasa senang dan bangga menjadi bagian dari program studi independen ini
yang mana saya dapat dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman di bidangnya, serta dari program ini menjadikan saya lebih semangat untuk memperdalam ilmu di bidang game development. Terima kasih. Hal yang saya sadari dari development game adalah menambah belum tentu menjadi lebih baik dan mengurangi belum tentu menjadi lebih buruk. Saya mengambil kasus contoh dari pembelajaran yang saya dapat selama studi independen ini. Ketika kita menambah banyak sekali fitur, belum tentu itu menjadi sesuatu yang bagus atau memperbagus game, bahkan bisa jadi malah merusak game. Dan ketika kita mengurangi fitur, belum tentu game itu akan menjadi lebih buruk. Bisa jadi karena mengurangi fitur, gamenya jadi lebih jelas arahnya mau kemana. Dan testimoni dari yang saya rasakan, saya sangat senang dan banyak sekali hal yang bisa saya dapat, terutama bukan dari teknikalnya tetapi dari insight-insight yang didapat ketika diadakannya webinar-webinar dari para expert. Ya seperti yang statement yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menambah fitur belum tentu menjadi lebih bagus. Itu adalah pandangan baru, karena sebelumnya menurut saya ketika kita membuat game dan sangat banyak fitur, di pikiran saya sebelumnya itu akan membuat gamenya terasa lebih bagus. Dan ketika game yang sedikit fitur mungkin akan membuat gamenya menjadi buruk. Tetapi setelah mendengar banyak insight dan masukan dari para expert, ternyata tidak seperti itu. Dan dari segi karena saya seorang programmer dan saya banyak belajar juga, banyak sekali cara-cara untuk mengefisienkan codingan, seperti ketika kita melakukan banyak sekali instantiate atau memunculkan dan mendestroy objek, itu bisa membuat perangkatnya menjadi berat. Jadi ada yang dinamakan object pooling. Ya, jadi banyak sekali hal yang saya dapat, terutama dari teknikal dalam codingan, dan juga masukan-masukan atau seperti plan yang bagus untuk membuat game itu seperti apa. Jadi saya sangat senang dan saya sangat bersyukur bisa mengikuti studi independen ini dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said Absamnya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Nah, apa yang disadari saat fase game development gitu? Apa yang disadari dalam fase game development ngebuat game itu sulit banget gitu. Kayak dalam aspek game itu, maksud saya game itu mempunyai banyak aspek gitu kan. Semisalnya ada aspek gambar, ada animasi, ada programmer, ada sound composer gitu kan. Nah itu tuh menurut saya sulit banget gitu. Apalagi yang sekarang kasus ini butuh banyak orang kerja tim gitu, sekitar 5-10 orang. Dan itu tuh mungkin alurasinya sedikit ribet walaupun game kita simple konsepnya. Mungkin itu kali ya gambaran di dunia kerja gitu. Saya menyadari, wah seperti ini kali ya gambaran di dunia kerja yang di dalam bidang game gitu. Kayak kan ya pasti kerjanya tim lah gitu. Adapun yang solo developer gitu. Tapi yang di sini kasusnya tim gitu. Mungkin nih di gambaran di dunia kerja saat kita kerjanya tim gitu. Nah, selain sulit juga gitu, ya mungkin kita sering lihat ya game-game di Play Store yang simple gitu ya istilahnya, tapi ternyata ngebuatnya sulit. Nah itu tuh yang pertama tuh. Yang kedua tuh gambaran di dunia kerja tadi. Nah apalagi dibimbing sama mentor yang udah berkompeten di bidangnya. Mentornya juga asik gitu kan, komunikasinya bagus, terus terjun ke dalam proyek kita juga, istilahnya mengaplikasikan ilmunya ke dalam proyek kita. Itu tuh wah ini banyak banget gitu hal yang gak gua sadarin di dalam game development gitu, yang gambaran di dunia kerjanya banyak banget yang gak gua sadarin. Itu tuh ngebuat gua tercerahkan gitu. Kayaknya gue kurang belajar, gue harus begini-begini, gue harus ngerubah cara belajar gue jadi begini. Itu tuh ada gitu di dalam fase game development saat ini tuh ada yang kayak gitu tuh, ngebuat gue sadar bahwa selama ini beberapa cara kerja gue sebelum masuk
ke fase game development ini ada yang salah dan itu harus dirubah. Dan tentu perubahan ini ngaruh ke dunia kerja yang nanti akan saya masuki selanjutnya. Oke, yang kedua, bagaimana sih rasanya ngedevelop bareng dibimbing sama mitra Agate? Unik sih, gitu tuh. Ya kan gua kan gue gamer gitu, mungkin lebih banyak tahu tentang main gitu kan daripada ngedevelop game. Kayak pas denger apa sih penjelasan dari narasumber webinar Agate itu, game development gini amat, banyak banget. Wah, itu kayak gimana ya, bisa gak ya gitu. Ya yakin aja sih gitu tuh. Ternyata banyak. Dan Agate itu menghadirkan berbagai narasumber yang istilahnya menarik buat kita gitu. Banyak banget. Gak main-main ini banyak ya. Gitu. Dan juga bimbingan dari para mentor yang dinaungi sama Agate ini cukup friendly ya gitu, family friendly gitu buat kita atau termasuk buat saya gitu. Itu cukup family friendly ya, udah kayak temen gitu. Kadang ngedate, kadang ngediscord itu kan bareng, pas itu pernah sama mentornya. Kalaupun udah kerja tapi nggak sombong gitu, nggak kayak yang lain gitu kan. Dan juga manajemennya yang tanggap, nge-fixin masalah-masalah kita gitu. Yang tentang masalah uang saku kan pernah, atau masalah penilaian, masalah saat game development itu kece banget sih manajemennya. Dan juga Agate ini mungkin kerjanya buat anak muda itu cocok banget kayak gitu. Karena kerjanya udah kayak anak muda, bro. Mantap, gitu. Gak usah tanpa basa-basi gitu tuh. Kayak tren yang sekarang itu di dunia kerja Agate itu mudah diterima gitu. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Akbar dan role saya adalah game designer. Hal yang saya sadari setelah melakukan fase prototyping adalah ternyata fase prototyping itu lebih sulit daripada fase-fase sebelumnya. Dan juga fase ini menyita banyak waktu saya dikarenakan banyak hal yang tidak saya duga bakalan terjadi. Dan juga muncul revisian tentang konseping yang sebelumnya telah kami buat. Tapi menurut saya itulah bagian serunya. Lalu testimoni saya terhadap program studi independen yang disediakan oleh Agate itu adalah program ini sangat-sangat baik, sangat-sangat seru, sangat-sangat menyenangkan. Dikarenakan saya mendapatkan ilmu yang baru, saya mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan tim yang bisa diajak kerjasama dan bisa mendapatkan banyak sekali mentor yang sportif terhadap peserta program ini. Saya mengucapkan terima kasih dan sekian. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Calvin Yunardi dan saya merupakan salah satu anggota untuk program MSIB ini. Role yang saya ambil yaitu role Quality Assurance. Menurut pengalaman saya setelah mengikuti program MSIB ini, development game itu ternyata sangat rumit karena membutuhkan berbagai aspek baik dari bidang art maupun bidang lainnya, sehingga kerja tim sangat diperlukan dalam development game ini. Nah, perasaan saya setelah mengikuti program MSIB di Agate ini adalah saya merasakan hal yang sangat senang karena saya belajar soft skill maupun hard skill yang diperlukan di dunia kerja, baik itu adalah soft skill seperti teamwork dan lainnya, bagaimana cara bekerja dalam tim, bagaimana sikap kepemimpinan kita dilatih, dan hard skill seperti melakukan software tertentu dengan baik. Jadi sekian dari saya, terima kasih.